yang disebutkan di sini. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin tidak mendebatnya, tidak mengingkarinya. Sehingga langsung saja kita poin yang mana yang diingkari oleh orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin mengingkari tauhid ibadah. Adapun kalau ditanya kepada mereka siapa yang menciptakan kalian, siapa yang menguasai bumi, menguasai seluruh alam, yang mengatur seluruh alam, mereka mengatakan Allah. Tapi ketika beribadah, mereka beribadah kepada saya. Maka situ sebagian ulama mengatakan tauhid pengesaan Allah hanya dalam bentuk ibadah saja. Kenapa? Kita sampaikan kepada orang pengesaan Allah dalam bentuk ibadah karena ini yang mereka selisih. Sehingga kita dakwakan. Adapun perkara penciptaan mereka tidak menyelisihinya, sehingga tidak perlu lagi kita sampaikan. Yang mengatakan dua, karena al-ma'rifah wal isbat ini sama-sama perbuatan Allah, cukup kita buat dia di satu poin. Dia mengatakan bahwa memang benar orang-orang musyrikin tidak mengingkari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang mengatur. Namun sekarang datang sekte baru ateis yang tidak meyakini adanya Tuhan. Kalau dulu mungkin orang-orang musyrikin Mekah yang mereka ingkari dari dakwah Nabi SAW hanya ini, maka sekarang tidak. Maka perlu juga kita sebutkan bahwa bentuk mentauhidkan Allah juga dalam penciptaan, karena ternyata ada juga ateis yang tidak mengakui bahwa Allah yang menciptakan seluruh alam. Mereka mengatakan bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada yang menciptakan alam ini. Alam ini terjadi dengan sendirinya. Manusia ini ada dengan sendirinya. Tidak ada yang menciptakan. Maka para ulama pun menyimpulkan membuat definisinya seperti ini. Agar target dakwahnya sampai kemanapun. Tidak hanya kepada orang-orang yang mensekutukan Allah dalam ibadah, tapi juga kepada orang-orang yang mensekutukan Allah dalam penciptaan. Sehingga beliau buat poin tentang perbuatan. Ketika dia buat 3, kenapa harus dipisah ar-rububiyah dengan asma wa sifat? Bukankah sama-sama perbuatan Allah? Iya, karena ada orang yang mengakui rububiyah tapi tidak mengakui asma wa sifat. Dia mengatakan, iya benar, Allah yang menciptakan seluruh alam, yang memilikinya, yang menguasainya, yang mengaturnya, tapi dia tidak menetapkan nama-nama dan sifat Allah sesuai yang Allah tetapkan. Dia buat-buat, dia simpulkan bahwa sifat-sifat Allah hanya 20. Ada yang mengatakan sifat-sifat Allah hanya 12. Atau ada yang mengatakan Allah tidak memiliki nama-nama dan sifat. Dia ingkari. Sehingga beliau melihat penting untuk dipisahkan di poin sendiri agar dalam menjelaskannya lebih detail. Karena ada orang-orang yang mereka tidak mengingkari rububiyah tapi mereka mengingkari asma wa sifat. Sehingga dibuatlah dia menjadi apa? 3 bagian. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut lebih detail membahas rububiyah.
Dan kita akan bahas yang ini. Yang menjadi kekhususan Allah itu 3. Kenapa? Agar detail. Karena nanti kita akan jelaskan juga ya, sebagaimana yang di poin kedua juga sudah mewakili poin yang mengatakan satu. Maka kalau kita buka kitab-kitab ulama, terkadang kita akan lihat ada yang mengatakan hanya satu. A'zam ma amarallahu bi at-tauhid. Perkara yang paling utama, yang paling besar yang diperintahkan oleh Allah adalah tauhid. Karena dia mengatakan yang diperintahkan. Perkara yang diperintahkan. Maka yang diperintahkan itu. Karena tadi apa? At-talab, perintah. Makanya beliau mengatakan ifradullah wa huwa ifradullah bil ibadah. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Ada pertanyaan? Nah, mengesahkan Allah yang menjadi hak prerogatifnya Allah, yang menjadi kekhususan Allah yang pertama adalah ar-rububiyyah. Anda yakin antum sudah mendengarkan penjelasan ini berkali-kali, sebagian mungkin dari di mana kekhususan Allah adalah penciptaan. Tidak ada yang menciptakan selain Allah. Itu menjadi kekhususan Allah. Hanya Allah yang memiliki wewenang menciptakan. Yang dimaksud menciptakan di sini menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Pertanyaan saya, siapa yang menciptakan kipas angin? Hah? Manusia. Manusia bisa menciptakan kipas angin atas kehendak Allah. Yang menciptakan bahan dari kipas angin itu siapa? Yang menciptakan, yang menjadi sebab kipas angin ini seperti ini, yang mendesain. Siapa yang menciptakan si manusianya tadi? Siapa yang memberikan ilmu agar manusia ini bisa berpikir membuat seperti ini? Siapa yang menciptakan? Dari tidak ada menjadi ada. Manusia apa yang bisa diciptakan? Tidak ada. Dia lahir ke dunia ini dalam keadaan telanjang, tidak punya pakaian, tidak disunat, bodoh, tidak tahu apa. Allah yang memberi dia rezeki sehingga dia kemudian berkembang tumbuh. Allah beri dia ilmu. Semua dari Allah. Bahannya besi dari dalam tanah yang Allah ciptakan, yang memberikan ilmu kepada manusia. Wahai manusia, ada di dalam tanah yang bisa kau manfaatkan untuk berbuat ini, buat itu, buat itu. Yang memberitahunya Allah. Manusia itu hanya sekedar sebab. Sebagaimana ketika kita mengatakan, siapa yang menciptakan pohon-pohon? Allah. Sebabnya bagaimana? Allah turunkan dari langit hujan, membasahi bumi, tumbuh tumbuhan-tumbuhan. Jika durasi hujannya tambah banyak, berjenis-jenis pohonnya, berjenis-jenis tumbuhannya. Awalnya tumbuhan dalam bentuk rumput-rumput, lama-kelamaan ada tumbuhan-tumbuhan yang besar. Ini sebab. Tapi yang menciptakan airnya, yang menciptakan buminya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas jangan dikatakan siapa yang menciptakan pohon-pohon, langit dan bumi. Langsung katakan Allah. Karena bahkan manusianya yang menciptakannya adalah Allah. Baru kita jelaskan setelah itu. Siapa yang menciptakan gelas ini? Allah. Mungkin anak kecil akan bingung. Kenapa Allah menciptakan?
Maka jelaskan setelah itu. Allah yang menciptakan bahan gelasnya yang ada di dalam tanah. Allah ciptakan manusia. Allah beri manusia ini ilmu sehingga dia cetak seperti itu. Hanya sekedar sebab. Yang menciptakan buku, yang menciptakan meja, yang menciptakan semua yang ada di muka bumi ini Allah. Bahkan teh yang ini, siapa yang menciptakan ini? Allah. Yang menciptakan perbuatan manusia, Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Allah yang menciptakan semua. Sehingga ketika kita mencampurkan antara serai, kemudian ada gula, kemudian mungkin ada warna apa ini? Kayu secang. Apa? Kayu secang. Secang. Gitu. Yang menciptakan secangnya Allah, yang mengajari kita ilmu bahwa secang itu bisa dicampurkan ke sini adalah Allah. Kemudian kita berbuat gerakan yang menciptakan perbuatan kita Allah. Maka ini ciptaan siapa? Allah. Allah. Manusia, ini pertanyaan yang mungkin akan membuat antum berpikir. Ketika manusia melakukan perbuatan zina, siapa yang menciptakan perbuatan zina? Allah. Hah? Allah menciptakan. Allah yang menciptakan. Berarti Allah meridai perbuatan zina? Tapi tidak. Tidak. Syaitan. Hah? Syaitan yang menciptakan? Syaitan berarti ada pencipta lain selain Allah, yaitu setan. Ini bahaya kan? Itulah keyakinan orang-orang. Romawi Yunani, sehingga mereka menyebutkan ada Tuhan baik, ada Tuhan buruk, ada cahaya, ada kegelapan. Yang menciptakan cahaya kebaikan-kebaikan ada Tuhannya, Tuhan matahari. Kemudian yang menciptakan keburukan-keburukan ada lagi Tuhannya. Padahal tadi sudah kita katakan, perbuatan manusia itu yang menciptakannya Allah. Wah, ini gimana? Saya terlalu bingung. Fir'aun kufur. Siapa yang menciptakan kekufuran di Fir'aun? Allah. Namun Allah menciptakannya dengan dua poros. Semua penciptaan Allah dengan dua poros. Sebagai bentuk rahmat dari Allah dan sebagai bentuk kebijaksanaan dari Allah. Ini harus diingat. Jadi kita masih di poin ini, kita hapus dulu yang lain karena kita fokus di poin ar-rububiyah. Tidak ada yang menciptakan apapun yang ada di muka bumi ini kecuali hanya Allah. Bahkan perbuatan manusia. Bentuk penciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala terarah kepada dua poros, rahmat, hikmah. Ketika Allah menciptakan kebaikan-kebaikan sebagai bentuk rahmat dari Allah,
Dan ketika Allah menciptakan keburukan-keburukan sebagai bentuk kebijaksanaan, sisi apanya sebenarnya yang Allah ciptakan? Ini manusia, hamba. Kemarin kita sudah pernah sebutkan bahwa ada makhluk lain yang Allah ciptakan, malaikat. Malaikat. Kemudian ada makhluk lain apa? Hewan. Yang di tengah ini ada dua bangsa, manusia dan jin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat memiliki akal, tidak memiliki hawa nafsu. Akal, hawa tidak. Menciptakan hewan, akal tidak. Hawa iya. Allah cipta. Makanya kalau ada orang yang bertanya atau mengatakan, kalau Allah Maha Kuasa, kenapa tidak Allah ciptakan saja semua manusia taat? Ada jenis makhluk, bukan manusia yang Allah ciptakan semua taat, tapi malaikat. Karena akal ini akan membawa kepada ketaatan, mengikuti peraturan. Terus ditanya, kalau Allah Maha Kuasa, kenapa tidak Allah ciptakan saja seluruh alam ini berantakan? Bisa Allah ciptakan dari jenis hewan. Dia tidak punya aturan. Namun Allah ciptakan jenis yang lebih sempurna, yaitu jin dan manusia. Memiliki akal, memiliki hawa. Sehingga inilah yang dikatakan bahwa Allah memberikan kemampuan kepada manusia memilih. Allah memberikan kemampuan kepada manusia apa? Memilih. Allah ciptakan di dalam diri manusia itu kemampuan memilih. Dan kita rasakan di mana kita memiliki kemampuan memilih. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia dan kemampuan memilih, akan mengikuti peraturan, hawa nafsunya akan membawanya untuk apa? Melanggar peraturan. Akalnya akan membawanya untuk mengikuti peraturan, hawa nafsunya akan membawanya untuk melanggar peraturan. Terus peraturannya mana? Kan gitu ya. Peraturannya mana? Maka Allah utus Rasul. Karena Allah ciptakan manusia, ketika tidak ada peraturan yang dia lihat, sembrono nanti. Akhirnya dia ikuti hawa nafsu. Maka Allah utus Rasul. Rasul Allah barengi bersamanya Alkitab. Di dalam Alkitab ini pengutusan Rasul, maka Rasul menyampaikan ini yang baik kalau kau lakukan kau masuk surga, ini yang buruk kalau kau lakukan kau masuk neraka. Diazab, disiksa. Ini diberi kenikmatan, diberi kebahagiaan yang abadi. Maka jin dan manusia dengan akalnya dan hawanya, maka dia memilih.
Ketika dia memilih yang baik, siapa yang menciptakan perbuatan yang baik itu? Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kemampuan bagi diri. Ketika dia memilih yang buruk, siapa yang menciptakan perbuatan yang buruk itu? Hah? Allah. Karena Allah yang menciptakan kemampuan baginya memilih. Tapi ketika dia memilih yang baik tadi, siapa yang layak dipuji? Allah. Karena Allah yang menciptakan kemampuan baginya memilih, Allah yang menciptakan dia, dan Allah yang membimbing dia dengan mengutus Rasul untuk memilih yang baik. Maka faliyahmadillah, ini rahmat dari Allah. Hendaklah dia puji Allah. Ya Allah, Kau ciptakan aku, Kau ciptakan kemampuan kepadaku memilih, dan Kau bimbing aku untuk melakukan yang baik. Yaitu Kau utus Rasul, Kau jelaskan kepadanya mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga sampailah kepadaku tentang mana yang baik dan mana yang buruk. Siapa yang menjelaskan itu? Allah. Dan dengan penciptaanmu kepadaku kemampuan memilih, aku memilih yang baik. Makanya Nabi mengatakan, "Faman wajada khairan." Siapa yang mendapati dari perbuatannya yang baik, falyahmadillah. Hendaklah dia puji Allah. Manusia tidak mempunyai kekuatan sedikit pun. Tapi ketika dia mendapat yang buruk, faman wajada ghairan dzalik, fala yalumanna illa nafsah. Jika dia mendapati selain yang baik itu yang buruk, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Kenapa? Kenapa kemampuan memilih yang Allah berikan kau buat ternyata untuk memilih buruk? Bukankah sudah aku turunkan Rasul, aku utus Rasul menjelaskan kalau itu buruk? Kenapa kau tetap jadikan ciptaanku, yaitu kemampuan untuk memilih ini, kau malah pilih yang buruk? Walaupun Allah yang menciptakan perbuatan buruknya, tapi yang dicela dia. Kenapa? Karena Allah berikan dia kemampuan memilih. Tidak seperti malaikat dan hewan. Ciptaan jenis manusia ini ciptaan paling sempurna. Allah ciptakan dia dan dia memiliki kemampuan memilih. Allah jelaskan mana yang baik dan yang buruk. Dia Allah berikan kemampuan memilih untuk melakukan yang baik dalam keadaan dia mampu melakukan yang buruk. Juga bisa melakukan, dia mampu memilih melakukan perbuatan yang buruk dalam keadaan dia juga mampu melakukan perbuatan yang baik. Semua kita mampu. Bapak-bapak semua mampu untuk tidur di rumah habis subuh, atau tidur subuh tidak sholat subuh, tapi memilih untuk melaksanakan sholat subuh, memilih setelah itu untuk kajian karena mengikuti bimbingannya Allah. Allah perintahkan sholat subuh, Allah perintahkan untuk ilmu, mengikuti bimbingannya Allah. Dan Allah, bapak-bapak semuanya memilih untuk mengikuti bimbingannya Allah. Maka faliyahmadillah, hendaklah kau puji. Bisa dipahami? Sekarang pertanyaan, kenapa begitu yakin antum semua bahwa Allah yang menciptakan? Kenapa antum tidak memilih seperti yang dikatakan oleh orang-orang Yunani, orang-orang Persia, Majusi, bahwa yang menciptakan bumi ini adalah api, karena dialah yang menerangi
Atau orang-orang Konghucu yang menciptakan bumi ini, semuanya makhluk ini adalah matahari karena dialah makhluk yang paling besar. Kenapa antum tidak memilih? Apa yang memilih? Apa yang membuat antum memilih? Ketika tadi Allah diberikan pilihan, kenapa antum memilih Allah? Yakin bahwa Allah yang menciptakan seluruh alam ini, yang menciptakan antum, yang menciptakan mata semuanya, yang menciptakan sampai kipas tadi, yang menciptakan alam, yang menciptakan langit, yang menciptakan galaksi, yang menciptakan pohon, tumbuh-tumbuhan, yang menciptakan hewan-hewan. Kenapa itu? Jangan-jangan kalau mendapat rahmat dari Allah sesuai petunjuk yang dibawa oleh Rasul. Nah, ya kenapa yakin dengan petunjuk yang dibawa oleh Rasul? Manusia hanya dapat memilih. Iya, yang lain nggak pilih seperti yang Bapak pilih. Fir'aun nggak pilih seperti yang Bapak pilih. Abu Jahal, Abu Lahab. Kenapa Bapak yakin memilih bahwa Allah yang menciptakan? Fir'aun dia mengaku dia yang menciptakan. Dia lah Ana Rabbul A'la. Karena segala sesuatu hanya Allah yang menciptakan. Iya, kenapa Bapak yakin Allah yang menciptakan segala sesuatu? Kenapa sebegitu yakin Bapak? Hah? Karena Allah Esa Ustaz. Karena selain Allah tidak lagi Allah lagi. Iya, kenapa Bapak yakin kalau Allah itu Esa? Yang lain mengatakan tidak. Kenapa Bapak tidak meyakini yang itu? Ya, karena saya mengikuti ajaran Rasulullah dan Islam agama yang paling sempurna. Tahu, kenapa antum yakin ajaran agama Islam itu ajaran yang sempurna? Antum kalau jelasin sama mereka, percaya nggak mereka? Udah, ajaran yang sempurna, ajaran saya. Karena rahmat dari Allah. Ya, kenapa? Dia mengatakan rahmat hidayah itu sama-sama. Nasrani, tidak Tuhan. Antum tidak bisa membantah orang-orang yang menyelisih Anda. Kalau hanya dengan jawaban-jawaban tadi. Berapa tahun antum meyakini Allah, mengatakan meyakini Allah yang menciptakan, tapi tidak ada. Mana argumen? Karena Allah berbeda dengan makhluknya. Nah, mereka mengatakan itu bukan makhluk. Isa itu bukan makhluk, anak Tuhan. Karena selain ibadah Allah ada yang cacat dan lemah. Iya, kenapa ibadah selain ibadah Allah itu cacat dan lemah? Kenapa antum yakin? Sekarang kita tidak boleh masuk ke ibadah, kita masuk rububiyah, penciptaan. Baru penciptaan aja antum nggak bisa membantah orang-orang kafir. Kenapa antum yakin Allah yang menciptakan? Kita memiliki sifat yang sempurna. Sementara kesempurnaan itu tidak ada Iya, permasalahan. argumen antum semua benar. Tapi kenapa antum yakin ini? Kata Allah yang memberikan akal dan hawa kita. Iya, kenapa antum yakin Allah yang memberikan akal dan hawa nafsu? Karena kita bertauhid. Benar, kita kan jadi menjelaskan tauhid. Karena Allah memberi kemampuan untuk memilih. Benar, Allah yang memberikan kemampuan. Kenapa antum yakin Allah yang memberikan kemampuan? Ada jawaban antum. Allahu Akbar. Gimana ini antum? Berapa tahun antum belajar tauhid? Berapa tahun antum jadi muslim? Antum nggak tahu kenapa antum memilih Allah sebagai Rabb? Karena Allah punya bukti. Yang lain bisa nggak bukti kalau Allah yang menciptakan semuanya? Apa jauh banget antum bilang ini itu? Cukup katakan Allah punya bukti. Dan bukti Allah tidak terbantahkan. Bukankah para rasul diutus dengan bukti-bukti? Bil hujjati wal burhan. Sehingga para rasul itu nggak bisa dibantah oleh siapapun. Karena argumennya yang mematahkan semua pendapat-pendapat. Sembah Allah. Kenapa kami harus sembah Allah? Allah yang menciptakan kami. Kenapa kami harus menciptakan Allah, Bapak?
Allah punya bukti. Lihat, siapa yang menciptakan ini? Langit Allah katakan penciptaannya seperti ini. Penciptaan kalian Allah jelaskan seperti ini. Ada yang lain yang bisa menjelaskan seperti itu? Allah mengatakan bumi Allah hamparkan. Semua yang Allah katakan bukti-bukti yang mereka tidak ketahui sebelumnya. Semuanya benar. Allah ceritakan tentang orang-orang dahulu yang Nabi. Dari mana Nabi bisa tahu? Tentang orang-orang dahulu. Adam, Nuh. Padahal Nabi tidak bisa membaca. Tidak bisa menulis. Kalau ada yang menuduh, "Ah Muhammad, kau mah baca kitab-kitabnya mereka dulu, makanya kau tahu." Aku nggak bisa baca. Terus Nabi menjelaskan tentang kejadian-kejadian yang akan datang. Kejadian kepada Utsman, kejadian di masa Nabi bahwa nanti ini Isra Mi'raj Nabi ceritakan. Mereka minta, mana buktinya kalau kau Isra Mi'raj? Nabi mengatakan, ada kafilah, ada rombongan yang saya lihat begini, hilang ontanya, kemudian dapat lagi. Datang kafilah itu, mereka tanya, benar nggak kalian begini-begini? Benar. Ada bukti. Mereka tanya, kalau benar kau ke Masjidil Aqsa, sebutkan pintu-pintunya, dari mana saja, buktikan. Semua mereka minta bukti. Nabi sebutkan detail orang yang pernah ke sana. Oh iya benar. Gak ada yang bisa membantah. Kenapa kau percaya Allah yang menciptakanmu, yang menciptakan seluruh alam? Karena Allah punya bukti. Kalau aku sebutkan tadi karena Allah Esa, iya kenapa kau katakan Esa? Harus Allah menciptakan ini sempurna, iya kenapa kau yakin seperti itu? Kan diulang-ulang lagi itu semuanya. Sama, statementnya adalah kenapa Allah, kau yakin Allah yang menciptakan? Karena Allah punya bukti. Kalau berbahasanya tentang keyakinan, harus ada bukti. Kalau saya katakan, itu mobil saya, dan kamu mengatakan, enggak, itu mobil saya. Siapa yang akan percaya? Bukti. Yang punya bukti. Bukti kan? Mana bukti? Surat. Kan? Siapa yang bisa mengeluarkan surat-surat? Dialah yang pemilik asli. Kalau buktinya seperti itu. Jadi jangan bingung lagi nanti kalau saya tanya, kenapa kau percaya Allah begini? Kenapa kau percaya Allah yang menciptakan itu? Ada pertanyaan? Karena ini erat kaitannya nanti poin yang kedua. Tauhid al-uluhiyah. Ibadah harus benar-benar paham dulu tauhid rububiyah. Kalau sudah benar-benar paham tauhid rububiyah ini, maka antum akan dengan sukarela, dengan penuh hikmah untuk melaksanakan tauhid rububiyah. Karena semua ketika Allah memerintahkan ibadah, beribadahlah kalian kepadaku, beribadahlah kalian kepadaku, beribadahlah kalian kepadaku. Allah katakan di mana-mana pun ayat. Ketika ditanya oleh orang-orang musyrikin, kenapa kami harus beribadah kepadamu, ya Allah? Mereka bertanya kepada Nabi SAW, kenapa kami harus beribadah kepada Tuhanmu, ya Muhammad? Bangsa-bangsa yang lain sebelumnya juga, ya Nuh, kenapa kami harus beribadah kepada Tuhanmu? Ya Musa, kata Firaun, kenapa saya harus beribadah kepada Tuhanmu? Kenapa? Kenapa? Nah, sekarang mulai takut jawab. Mereka punya Tuhan sendiri. Hah? Punya agama bahwa mereka punya Tuhan sendiri. Iya, sekarang pertanyaannya, kenapa kami harus mengikuti perkataanmu? Nah, itu kan dalilnya Allah. Argumennya Allah karena Allah yang menciptakan, aku yang menciptakan kalian. Lihat, ya ayyuhan nasu ubudu, kata Allah. Hai manusia, beribadahlah kalian kepadaku. Ya Allah, kenapa kami harus beribadah kepadamu?
Allah perintahkan, beribadahlah kalian kepadaku. Kenapa kami harus beribadah kepadamu? Maka Allah katakan, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Karena aku adalah Rabb kalian yang menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan menciptakan sebelum kalian. Aku yang menciptakan kalian. Kenapa kita harus taat kepada semua perintah Allah? Allah yang menciptakan kita, menciptakan seluruh alam. Makanya tadi saya katakan, untuk poin yang kedua, tauhid uluhiyah erat kaitannya dengan keyakinanmu terhadap tauhid rububiyah. Orang yang masih malas-malasan, tidak mau beribadah, itu berarti karena masih meragukan masalah tauhid rububiyah. Atau dia tahu, dia menganggap remeh. Allah yang menciptakan surga, yang menciptakan neraka. Allah janjikan surga bagi yang taat, ancam neraka bagi yang bermaksiat. Allah mampu melakukan segala sesuatu apapun. Mampu melakukan segala sesuatu apapun. Nah, ada pertanyaan iseng. Kalau Allah mampu melakukan segala sesuatu apapun, Allah mampu nggak menciptakan batu yang Allah nggak mampu angkat? Jawabannya, silakan. Allah Maha Mampu. Baik. Pertanyaannya gak sesuai, pertanyaannya salah. Kalau saya tanya Pak, nama Bapak siapa? Hah? Amari. Kalau Amari melahirkan, anaknya laki-laki atau perempuan? Jawab. Kalau Amari melahirkan, anaknya laki-laki atau perempuan? Pertanyaan saya, anak dia itu nanti yang lahir laki-laki atau perempuan? Yang dia lahirkan dari perutnya, dari rahimnya. Melahirkan. Pertanyaan Ustaz salah. Selesai. Mustahil dia melahirkan. Nah, tadi pertanyaan Ustaz tadi salah. Mustahil Allah tidak mampu. Memang benar jawaban antum. Tinggal lagi jelaskan dulu. Sesuatu pada makhluk saja ada yang mustahil, apalagi pada Allah. Mustahil Allah menciptakan sesuatu yang tidak mampu Allah angkat, karena Allah Maha mampu. Segala yang Allah ciptakan pasti Allah mampu untuk hancurkan, musnahkan. Pasti. Mustahil ada yang tidak Allah mampu. Dan pertanyaan iseng lainnya, kalau Allah yang menciptakan seluruh alam ini, maka siapa yang menciptakan Allah? Jangan lagi dia dulu yang jawab. Siapa yang menciptakan? Pertanyaan Ustaz salah. Allah maaf diri sendiri. Nah, sekarang alhamdulillah jawaban itu benar-benar. Berarti di akhir sesi antum paham. Allah pencipta. Allah itu pencipta, tidak diciptakan. Mustahil ada yang menciptakan Allah. Lempar lagi pertanyaan tadi kepada dia. Kalau temanmu si Joni melahirkan, anaknya laki-laki atau perempuan? Mustahil Joni melahirkan, katanya. Dia itu laki-laki. Mustahil Joni melahirkan. Mustahil Allah diciptakan. Allah itu pencipta. Bisa paham? Enggak paham juga? Minta kepada Allah taufik. Ada pertanyaan? Tidak ada. Paham semua? Alhamdulillah. Cukup berarti. Insya Allah
tauhid rububiyah kita, tauhid uluhiyah kita masuk pertemuan yang akan datang, begitu juga dengan tauhid asma wa sifat. Sebenarnya kalau sudah paham di sini, tauhid rububiyah sudah mudah. Harusnya pembahasan kita tauhid uluhiyah sekarang. Sebenarnya tauhid rububiyah sudah dijelaskan kemarin. Tapi kenapa masih ngeblank? Tadi masih banyak pertanyaan-pertanyaan saya tidak langsung bisa terjawab. Tauhid uluhiyah ibadah. Maka ini yang menjadi hak Allah yang kedua. Yang menjadi kekhususan Allah yang kedua. Setelah kita meyakini bahwa hanya Allah yang berhak menciptakan, mengatur, menguasai, maka Allah jugalah yang berhak diibadahi. Dan dalilnya sangat banyak tentang perintah-perintah untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Dan ibadah itu sangat banyak jenis-jenisnya, doa, nazar, menyembelih, ar-raja, berharap, takut, bergantung, tawakal, raghbah, keinginan yang kuat, rahbah, kekhawatiran, kembali kepada Allah, inabah, semuanya. Khawatirnya kita kepada Allah, keinginan yang kuat kita gantungkan kepada Allah, tawakal kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah, berharap kita kepada Allah. Itu ibadah. Tawaduk kita kepada Allah, tunduk kita, khusyuk kita kepada Allah. Dan semuanya ada dalil bahwa itu adalah ibadah. Dan juga kita juga harus meyakini bahwa hanya Allah yang berhak menetapkan nama-nama dan sifat. Hanya Allah yang berhak menetapkan nama-nama dan sifat Allah. Allah memiliki nama-nama. Berapa jumlah nama-nama Allah? Banyak Allah tahu. Nah, alhamdulillah. Hanya Allah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Allahumma as'aluka bikulli ismin huwa lak. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan semua nama-nama yang Kau miliki. Sammaita bihi nafsak, yang Kau sebutkan, yang Kau jadikan atau yang Kau namai dirimu dengannya. Jadi yang berhak menamai Allah siapa? Allah. Karena Nabi mengatakan sammaita bihi nafsak, yang Kau namai dirimu dengannya. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, yang Kau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu. Maka dari Rasul, dari nabi-nabi, Allah sebutkan nama Allah ini kepada salah seorang dari makhluk, kepada Nabi Muhammad SAW, nabi-nabi yang sebelumnya. Aw anzaltahu fi kitabik, atau yang Kau turunkan di dalam kitab, di dalam Al-Quran, di dalam Taurat, Injil. Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau yang Kau sembunyikan di dalam ilmu ghaib di sisi-Mu. Kalau yang Allah sembunyikan di dalam ilmu ghaib di sisinya Allah, apakah Nabi tahu? Tidak. Yang Allah ajarkan kepada salah seorang dari hamba-hambanya selain Nabi, apakah Nabi bisa tahu? Tidak juga. Apa yang Allah ajarkan kepada Nabi Ibrahim tentang nama-nama Allah, kepada Nabi Nuh, kalau Allah tidak menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad juga tidak tahu. Aw anzaltahu fi kitabik, Kau turunkan kepada kitab-kitabmu, di salah satu kitabmu. Nabi juga tidak tahu semua. Yang Nabi tahu hanya yang diturunkan di dalam Al-Quran. Adapun yang di dalam Injil, kalau tidak Allah kasih tahu, maka Nabi tidak akan tahu. Yang Allah turunkan di dalam Taurat atau Jabur, kalau Allah tidak kasih tahu kepada Nabi, maka Nabi tidak tahu. Ditambah lagi, ada nama-nama Allah yang Allah simpan di dalam ilmu ghaib yang ada di sisi Allah.
Sehingga kalau ditanya berapa jumlah nama-nama Allah, hanya Allah yang tahu. Mungkin ada yang bertanya-tanya, yang aku dengar pernah Ustaz jumlahnya 99, iya? Nah, gitu kan Pak Syekh? Nah, ini Ustaz gimana yang mengajari kita? Bukankah hadisnya ada? Allah Nabi mengatakan, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Sungguhnya Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang mempelajari dan mengamalkannya masuk surga. Nah, hadis tadi mengatakan awista'sar tahu fi ilmil ghaibi indak, ada yang Allah simpan di ilmu ghaib sisi Allah. Hadis yang ini mengatakan 99. Nah, siapa yang tahu? Nah, yang 99 itu yang Allah ajarkan kepada hamba-Nya. Ini tadi nggak dikasih dia. Ini dia bulan tuh. Ini tadi juga ada jawab benar. Yang jawab benar lagi sih? Yang jawab benar dulu. Sembilan 99 itu yang Allah ajarkan. Yang Allah ajarkan untuk kita pelajari, untuk kita amalkan konsekuensinya. Nama-nama Allah yang Allah tidak ajarkan itu yang kita tidak ketahui. Yang Allah ajarkan kepada Nabi 99. Makanya Nabi mengatakan ada Allah memiliki 99 nama yang untuk kita pelajari. Karena setelahnya Nabi katakan man ahsa. Ada lagi nggak nama-nama Allah selain yang 99? Ada, tapi Nabi tidak diajarkan. Tidak diajarkan kepada Nabi. Allah sembunyikan di ilmu ghaib yang ada di sisinya. Sehingga yang ada yang diajarkan kepada kita 99. Ya. Begitu juga dengan sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah, maka kita hanya meyakini, menerima yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Allah katakan Allah memiliki wajah, Allah katakan Allah memiliki mata, Allah katakan Allah memiliki tangan, tangannya Allah ada 2. Allah mengatakan bahwa Allah memiliki jari, jari jemarinya Allah ada 5. Allah mengatakan Allah memiliki jiwa, Allah mengatakan Allah memiliki kaki. Maka kita yakini seperti yang Allah katakan. Tapi ingat, bentuk dan tata caranya berbeda. Bentuk dari wajah Allah, mata Allah, tangan Allah, jari jemari Allah, kaki Allah, jiwanya Allah berbeda dengan makhluk. Penamaannya sama. Ada yang sama penamaannya, tapi bentuknya berbeda. Allah tidak pernah mengatakan kepada kita, mengajarkan kepada kita bentuknya. Sampai Nabi sendiri pun belum mengetahui bentuknya karena Allah tidak ajarkan. Sampai Nabi Musa sekalipun yang ingin melihat Allah langsung di muka bumi tidak bisa melihatnya langsung. Karena melihat Allah secara langsung ini nikmat terbesar yang Allah siapkan nantinya di surga. Kau yakin tentang Allah, apa yang Allah sampaikan, maka Allah akan tampakkan bagimu nanti di surga. Adapun orang-orang yang tidak yakin kepada Allah, sifat-sifat Allah di dunia, maka di akhirat nanti dia akan yakin, tapi dia tidak bisa melihatnya. Orang yang
yang yakin kepada Allah, sifat-sifatnya, nama-namanya di dunia, maka di akhirat dia bisa melihat. Orang yang tidak yakin di dunia, di akhirat akan yakin, tapi dia tidak bisa melihat. Terhalang orang-orang kufar nanti melihat Allah, karena mereka tidak yakin ketika di dunia. Jadi kalau kita jelaskan nanti ke anak kita, ketika dia tanya, jadi Allah itu nggak bisa dilihat, ya. Kita katakan bisa dilihat, tapi nanti di surga. Sekarang kau yakini apa yang Allah sampaikan kepadamu, maka ketika kau yakin apa yang Allah sampaikan kepadamu dan semua punya bukti-bukti, maka Allah akan berikan kepadamu bonus atas keyakinanmu, yaitu bisa melihat Allah langsung. Perbuatan-perbuatan Allah, tata caranya beda dengan makhluk. Walaupun kadang perbuatannya ada perbuatan yang sama. Namanya, maknanya apa? Penamaannya. Penamaan perbuatannya sama. Seperti manusia, kadang kita katakan tadi, kenapa ada di antara jemaah yang mengatakan Allah menciptakan, manusia juga bisa menciptakan. Tapi bentuk penciptaan atau tata cara menciptakannya Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Adapun menciptakannya manusia, menciptakan dari komponen yang berbeda kepada komponen yang lain. Tata caranya beda. Allah mendengar, manusia mendengar, penamaannya sama. Tapi mendengarnya Allah berbeda dengan mendengarnya makhluk. Kalau antum sama-sama ngomong, saya nggak bisa dengar. Saya akan pusing. Adapun Allah dari semua ratus juta bahkan miliaran manusia, bahkan triliunan dari yang dulu sampai sekarang, dicampur dengan ucapan-ucapan hewan, suara-suara angin, suara-suara air, semua Allah dengar dengan jelas. Tidak ada yang Allah dengar agak jauh, karena agak jauh jadi kurang jelas, dan semua Allah dengar dengan jelas, dengan kejelasan yang sama. Allah melihat, manusia melihat, perbuatannya, penamaan perbuatannya sama, tapi tata caranya berbeda. Kita tidak akan bisa melihat di balik dinding ini, Allah bisa melihat dimanapun sampai ke dasar bumi sekalipun. Allah menguasai, manusia juga berkuasa. Tapi kekuasaan Allah menyeluruh kepada semuanya. Kekuasaan manusia tidak akan bisa sempurna. Allah mengatur alam, manusia juga bisa mengatur. Dia mengatur, tapi tidak bisa sempurna dan banyak kekurangan yang diatur. Terkadang dia mengatakan, ini aturan saya, benar nggak? Bisa nggak kita ngatur? Atur begini, biar ini di depan, ini di belakang. Ini mengatur. Kita bangun masjid, maka kita atur jendelanya sebelah sana, jendela sebelah sini nggak bikin jendela karena ada rumah orang. Kita atur. Tapi pengaturannya Allah berbeda dengan pengaturan kita. Nah, itu awal sifat. Alhamdulillah kita sudah bisa selesaikan terkait pembagian tauhid. Insyaallah pertemuan yang akan datang mungkin kita akan kuatkan lagi. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kita cukupkan. Berarti ini sama yang menjawab yang salah pun apa? Sama Tuhan ya. Siapa lagi yang jawab salah? Kalau menjawab, ya sama Tuhan. Siapa yang jawab? Oh ini ibu-ibu. Nah berarti satu lagi parfumnya buat ibu. Nanti dikasih ke suaminya.
atau dipakai di rumah. Apa ini tip-tip? Oh, tip maksudnya ya? Tips. Saya kira tip. Berarti tips. Maksudnya itu tips untuk mengesahkan Allah dalam segala niat, supaya tidak timbul niat selain daripada Allah, dan kita yakin niat kita hanya kepada Allah. Tips-tips untuk mengesahkan Allah dalam segala niat, supaya tidak timbul niat selain daripada Allah. Ini tadi tips-tips yang sudah kita jelaskan. Kalau kita sudah meyakini Allah yang menciptakan kita, yang mematikan, yang menghidupkan kita, mematikan kita, yang mengatur semua apa yang ada dalam perbuatan kita, yang mengatur pergerakan kita, maka dengan seperti itu kita akan mengesahkan Allah dalam segala apapun. Jadi tips-tipsnya apa? Kuatkan keyakinan kita bahwa Allah yang menciptakan kita, mengatur atau memiliki kita, yang menciptakan seluruh alam, mengatur seluruh alam, dan menguasai seluruh alam. Persering tadabbur alam, dan mulai terus diingat bahwa bukti-bukti Allah itu ada dua. Bukti Allah secara kaum, alam, di mana adanya alam ini, adanya kita, ini bukti akan adanya Allah, kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Kemudian ada bukti syariat, yaitu peraturan-peraturan yang Allah turun, syariat-syariat yang Allah turun. Allah perintahkan salat, Allah perintahkan puasa, Allah perintahkan berbuat baik, dan yang lainnya, semua syariat-syariat. Bayar zakat, perintah-perintah ini, syariat-syariat ini, kalau kita perhatikan, tadabbur, benarlah Allah yang menciptakan. Allah perintahkan aku melakukan ini kebaikan untukku. Allah perintahkan aku melakukan itu kebaikan untukku. Ini hikmahnya, ini sisi kebijaksanaannya. Semua yang Allah perintahkan ada faraid, harta waris. Allah perintahkan pembagian laki-laki perempuan. Allah perintahkan begini, penutup aurat. Allah perintahkan berbuat baik, tidak menzalimi. Perintah-perintah Allah semuanya Allah turunkan untuk menjaga 5 hal: menjaga agama agar tidak berbuat syirik, menjaga harta agar tidak saling menzalimi, mengambil harta dengan batil, menjaga jiwa agar tidak saling melukai, membunuh, menjaga kehormatan agar tidak saling menjatuhkan, merendahkan, melecehkan, mencemooh, mengolok-olok, menjaga nasab agar tidak ada perzinahan, pelecehan. Allah turunkan syariat ini untuk menjaga 5 hal ini. Benarlah Dia Rabbku, benarlah Dia Allah yang menciptakanku. Semua syariat-syariatnya untuk kemaslahatanku. Di dua bukti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tampakkan kepada kita, maka kita harus terus mentadabburi. Kenapa Allah perintahkan seperti ini? Ini hikmah. Subhanallah, Maha benar Allah. Allah perintahkan aku untuk melakukan itu. Kalau kita lihat sekarang, masyarakat itu mayoritas rusak. Terkadang mereka melihat kesenangan hanya untuk sekilas saja, hawa nafsu.
Kemarin pas lagi buka Facebook, tiba-tiba ada berita. Ini contoh saja. Seorang wanita bersuami di daerah Amerika sana. Kemudian suami dia ini dan suaminya tinggal bersama ibunya, bersama anak perempuan. Dia mengatakan, kalau kadang saya lagi nggak mood melayani suami saya persilahkan dia mendatangi ibu saya atau adik perempuan saya. Yang jadi permasalahan, ketika saya lihat komentar, saya langsung lihat komentar tentang berita itu. Paling banyak komentarnya, wah enak banget tuh laki, rezeki anak soleh, baik banget tuh perempuan. Saya juga mau dong. Semua kebanyakan ratusan komentar itu enggak, hanya beberapa ada yang mengatakan astagfirullah. Ini dilihat bahwa kaum muslim, kebanyakan orang-orang Indonesia atau saya tidak tahu, terkadang nama-namanya itu nama-nama Islam, tapi sudah tidak lagi merasa jijik dengan yang Allah larang. Dia tidak berpikir ketika Allah mensyariatkan untuk menjauhi perbuatan zina, itu untuk kemaslahatannya. Coba kalau seandainya yang mengaku di situ adalah adik perempuannya sendiri, wah berarti selama ini ibu kau kasih sama laki-laki lain, selama ini adik perempuan kita kau kasih sama laki-laki, marah enggak dia? Orang sudah mulai hilang. Dia lihat, wah saya. Nah lihat kalau seandainya adik perempuan ibumu yang dilakukan seperti itu, diperlakukan seperti itu. Makanya ketika ada seorang laki-laki yang minta izin kepada Nabi SAW untuk berzina, Nabi katakan kepadanya, "Atardau, apakah kau ridho kalau itu dilakukan kepada ibu? Atardau li ukhtik, apakah kau ridho kalau itu dilakukan kepada saudari? Atardau li ibnatik, apakah kau ridho kalau itu dilakukan kepada putrimu?" Ini banyak laki-laki sekarang menganggap kalau bisa nyoblos sana sini sembarangan seperti itu adalah kenikmatan. Mana laki-laki yang merasa jijik dengan perbuatan seperti itu? Apa yang menyebabkan seperti itu sekarang manusia-manusia? Tersebarnya porno di mana-mana. Akhirnya yang mereka ketahui bahwasanya perbuatan binatang itu adalah menyenangkan. Mereka mengira bahwasanya perbuatan tidak manusiawi itu adalah menyenangkan. Bisa mendatangi istri orang. Kalau istrimu yang ditandangi, bagaimana? Akalnya rusak. Rusak akal karena sudah mengikuti hawa nafsu. Lihat, makanya kadang kita miris melihat kondisi kaum muslimin di Indonesia. Kalau kita ingin lihat, terkadang lihat dari masalah yang seperti itu. Makanya media sosial dengan komentar tadi kita tahu bahwa komentar-komentar yang ada di media sosial hampir seluruhnya juga adalah berdasarkan hawa nafsu dan kebodohan. Komentar-komentar mereka tentang kepemimpinan juga semua hampir berdasarkan hawa nafsu dan kebodohan. Komentar-komentar mereka tentang apapun itu. Karena yang berseliweran yang sekarang lebih banyak di muka bumi ini yang rusak. Lihat, ya kita cukupkan sampai di sini. Ya ini nanti buat ibu yang bertanya di belakang, parfum ya. Silakan kita cukupkan. Baik, jamaah sekalian, demikian mudah-mudahan apa yang disampaikan selalu bermanfaat kita semuanya. Selanjutnya, bagaimana biasa